Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha dengan NIM 0447533134 UPBJJ Bandung, Prodi Teknologi Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 produksi bahan pembelajaran online. Berikut videonya. Nah, untuk masuk ke dalam kelas pembelajaran fotosintesis, kalian harus mengklik link yang sudah tersedia di dalam grup kelas ya. Di sini ada link untuk kelas pembelajaran, link lembar refleksi digital, serta link tautan video YouTube. Sekarang kalian klik link kelas pembelajaran. Sudah masuk, ini tampilan pertamanya ya, seperti ini. Mengenal dan memahami proses fotosintesis pada tumbuhan. Selamat datang peneliti cilik, mari belajar tentang fotosintesis. Di sini ada kompetensi dasar, yaitu dapat mengidentifikasi proses fotosintesis dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan hasil pengamatan tentang proses fotosintesis secara sederhana. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan pengertian dan proses fotosintesis. 2. Mengidentifikasi bahan dan hasil fotosintesis. 3. Memberikan contoh peran fotosintesis dalam kehidupan. 4. Menyajikan hasil pengamatan melalui media digital. Nah, cara menggunakan platform ini yaitu: 1. Navigasi menggunakan menu di sebelah kiri. Nih, yang pojok kiri. Nah, di sini terlihat ada halaman pembuka, pengertian fotosintesis, terus bahan hasil, penerapan, kuis, dan proyek akhir. Nah, lanjut, mulai ke materi yang pertama. Ini ada pengertian fotosintesis. Mari pelajari bagaimana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Video pembelajarannya ada di tautan link yang sudah Ibu berikan di grup WA ya. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang
yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai fotosintesis, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di playlist kelas 4 SD. Sekarang juga. Terus di sini ada pertanyaan refleksi. Bagaimana proses fotosintesis membantu tumbuhan membuat makanan? Jawabannya ada di dalam video tersebut. Nanti ditulis di sini dan simpan jawaban. Kemudian lanjut ke materi kedua. Nah, adapun bahan dan hasil fotosintesis. Apa saja yang dibutuhkan dan dihasilkan dalam proses fotosintesis? Bahannya yaitu air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, dan sinar matahari yang akan menghasilkan oksigen, O2, dan glukosa atau gula dan makanan. Nah, ini dia bahan-bahan fotosintesis. Sinar matahari sumber energi utama. Kemudian air H2O diserap dari tanah dan karbon dioksida dari udara. Nah, adapun video eksperimen virtual yaitu peran air dan cahaya dalam fotosintesis ada di tautan video yang sudah diberikan di grup. Pembuktian fotosintesis yuk. Nah, buat caranya kita cukup merendam daun selama 10 menit di air ya. Nah, eksperimen sederhana ini bertujuan untuk membuktikan proses fotosintesis dan bukti bahwa tanaman bisa menghasilkan oksigen loh. Caranya juga gampang banget nih. Kita cukup bungkus beberapa daun tanaman menggunakan botol atau plastik yang berisikan air. Setelah itu, kita diamkan selama 10 menit di bawah sinar matahari langsung ya. Ngomong-ngomong nih, fotosintesis merupakan salah satu reaksi yang akan terjadi pada tanaman agar dapat memperoleh glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Pada saat proses fotosintesis, daun akan melepaskan oksigen secara ekstra loh. Saat proses fotosintesis, daun melepaskan oksigen secara ekstra. Dan pada saat daun terendam, air dan oksigen dapat terlihat sebagai gelembung-gelembung di dalam air. Nah, karena oksigen lebih ringan daripada air, gelembung-gelembung tersebut pada akhirnya akan naik ke permukaan air. Kemudian, nah dari video tersebut, kita dapat melihat proses fotosintesis yang terjadi di daun atau klorofil. Hasil fotosintesis yaitu glukosa, makanan untuk tumbuhan, dan oksigen O2 dilepas ke udara. Nah, di sini ada tabel pengamatan digital. Isi hasil pengamatanmu berdasarkan video eksperimen. Nah, isi hasil pengamatan jika kondisinya dengan air dan cahaya apa yang terjadi, kemudian jika tanpa air apa yang terjadi pada tumbuhan, dan tanpa cahaya apa yang terjadi pada tumbuhan. Simpan pengamatan. Kemudian lanjut ke materi 3. Penerapan fotosintesis. Mengapa fotosintesis penting untuk kehidupan kita? Fotosintesis menyediakan oksigen untuk bernapas dan makanan yang sangat penting bagi tumbuhan dan seluruh makhluk hidup di bumi. Mengapa fotosintesis itu penting? 1. Karena menghasilkan makanan. Tumbuhan membuat makanannya sendiri. Makanan ini digunakan tumbuhan untuk tumbuh. Manusia dan hewan juga memakan tumbuhan atau hewan yang memakan tumbuhan. Yang kedua yaitu menghasilkan oksigen. Oksigen dilepaskan ke udara saat fotosintesis. Manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernapas. Tanpa oksigen, kita tidak bisa hidup. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan udara.
Tumbuhan menyerap karbon dioksida CO2 dari udara. Terlalu banyak CO2 tidak baik untuk bumi. Fotosintesis membantu menjaga udara tetap bersih. Nah, sini ada tugas video mini. Buat video singkat maksimal 2 menit yang menunjukkan contoh penerapan fotosintesis di lingkungan sekitarmu. Nah, videonya dapat berisi taman atau kebun dengan tumbuhan hijau, pohon di halaman rumah atau sekolah, tanaman sayuran atau buah-buahan, penjelasan singkat tentang proses fotosintesis, manfaat fotosintesis untuk kehidupan kita. Kemudian, deskripsi rencana video. Nah, contoh nih, video saya akan menampilkan pohon mangga di halaman rumah. Saya akan menjelaskan bagaimana daun pohon mangga melakukan fotosintesis. Kemudian simpan rencana video tersebut nih di sini. Nah, ya selanjutnya di sini terdapat forum diskusi digital. Adapun pertanyaannya yaitu, mengapa daun tumbuhan berwarna hijau? Nah, tulis pendapatmu di kolom ini. Kemudian kirim jawaban. Setelah menjawab, lanjut ke kuis. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Jika benar, tampilannya akan berwarna hijau, dan jika salah, tampilannya akan berwarna merah. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Nah, di sini ada A. Proses tumbuhan bernapas, B. Proses tumbuhan membuat makanan, C. Proses tumbuhan tumbuh, D. Proses tumbuhan berkembang. Ya, jawabannya adalah B. Nah, kemudian lanjut. Bagian tumbuhan mana yang melakukan fotosintesis? A. Akar, B. Batang, C. Daun, D. Bunga. Ya, jawabannya adalah daun. Tuh. Kemudian ketiga, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Kira-kira apa ya? A. Air dan karbon dioksida, B. Glukosa dan oksigen, C. Karbon dioksida dan oksigen, D. Air dan glukosa. Ya, ternyata salah. Jadi tampilannya merah, dan yang benar adalah glukosa dan oksigen. Nomor 4, mengapa fotosintesis penting bagi manusia? A. Menghasilkan air, B. Menghasilkan tanah, C. Menghasilkan oksigen untuk bernapas, D. Menghasilkan karbon dioksida. Ya, jawabannya adalah C. Menghasilkan karbon untuk bernapas, oksigen untuk bernapas. Yang kelima, apa bahan utama yang diperlukan untuk fotosintesis? A. Air, tanah, dan udara, B. Air, karbon dioksida, dan sinar matahari, C. Oksigen, air, dan tanah, D. Glukosa, air, dan udara. Kira-kira apa ya? Ya, B. Air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Kita bisa lihat skor. Ya, skornya adalah 4. Selanjutnya ada proyek akhir. Tugas proyek yaitu 1. Amati tumbuhan di sekitar rumahmu, minimal 2 jenis tumbuhan. Yang kedua, foto tumbuhan tersebut terutama bagian daunnya. Yang ketiga, buat laporan sederhana yang berisi nama tumbuhan, ciri-ciri daunnya, warna, ukuran, bentuk, dan mengapa daun penting untuk fotosintesis dan manfaat tumbuhan tersebut bagi kehidupan. Yang keempat, simpan laporanmu dan bentuk foto, video, atau dokumen. Cara pengumpulannya, kumpulkan hasil proyekmu dengan cara yang telah ditentukan oleh Bu Guru, biasanya melalui kalian bisa mengirimkan video tersebut melalui email, WA, WhatsApp group, atau Google Classroom, Google Drive, atau folder bersama. Dan ada juga platform belajar online sekolah. Yang kita gunakan adalah WhatsApp group ya. Jadi semuanya dikirim melalui WhatsApp. Nah, tips sukses untuk mengerjakan tugas proyek tadi.
Pilih tumbuhan yang mudah ditemui dan diamati. Ambil foto yang jelas dan terang. Tulis laporanmu dengan rapi dan jelas. Gunakan bahasamu sendiri saat menjelaskan. Dan jangan lupa cantumkan nama dan kelasmu ya. Selamat, kamu sudah menyelesaikan pembelajaran. Kamu sudah belajar tentang fotosintesis dengan lengkap. Jangan lupa kerjakan proyeknya ya. Setelah mengakses link kelas pembelajaran dan membuat video, kalian klik link lembar refleksi digital. Nah, di sini refleksikan pembelajaran fotosintesis Anda. Isi nama lengkap, kemudian apa hal baru yang kamu pelajari tentang fotosintesis ini, ceritakan. Kemudian, aktivitas mana yang kamu paling sukai dalam modul ini? Dan bagaimana cara kamu belajar agar memahami materi fotosintesis? Isi semuanya, kemudian kirim refleksinya. Nah, di sini sebagai contoh ada satu refleksi dan menjawab 3 pertanyaan tersebut. Terima kasih. Sekian video yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.